Salam, selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Malam ini kita patut bersyukur kepada Tuhan setelah kita mengikuti firman penggembalaan dari kitab Rut pasal 1 dari ayat 1 sampai dengan ayat 22 sebagai ayat yang terakhir, dan sekarang kita akan memasuki Rut pasal 2. Puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama kiranya Tuhan memberkati kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Rut 2 ayat 1 sampai dengan ayat 23, seperti Tuhan memberkati kita di dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Dengan segala kerendahan hati kita mohonkan kemurahan Tuhan, supaya kasih dan kemurahan-Nya nyata bagi kita, seperti dua tangan Tuhan yang terulur untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, membawa kita dekat kepada Dia, seperti bangsa Israel ditemukan di padang gurun, didukung di atas dua kepak sayap Allah, lalu mereka dibawa masuk ke tanah Kanaan, sampai akhirnya mendekat kepada Tuhan, beribadah dan melayani kepada Tuhan. Itulah pekerjaan dari anak-anak sulung. Dan kita saat ini berada di atas gunung Tuhan, Gunung Sion, rumah Allah Yakub, beribadah dan melayani kepada Tuhan dengan keadaan tegak berdiri di hulu gunung-gunung, mengatasi gunung-gunung yang lain. Dan hari-hari ini sudah terlihat dengan jelas di depan mata kita sendiri, bangsa Indonesia ini di dalam duka, dalam keadaan duka, teramat lebih saudara-saudara kita yang berada di Sulawesi Tengah, Palu, Sigi, dan Donggala. Kita berdoa supaya mereka juga dikuatkan oleh Roh Tuhan, juga anak-anak Tuhan yang seiman yang ada di sana. Tuhan kuatkan mereka. Mereka adalah saudara kita, baik juga yang menganut ajaran agama yang lain. Kita berdoa mereka dikuatkan juga di sana, dan mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan bantuan dari berbagai-bagai pihak di dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita berdoa Tuhan memberkati negara-negara dengan segala bantuan-bantuan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan membalaskan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, di dalam, di luar negeri, di mana saja berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa bersama-sama kiranya Tuhan hadir di tengah ibadah ini sebagai imam besar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kita sekaliannya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, saudaraku, Rut 1 ayat 22 adalah ayat yang terakhir pada Rut pasal 1. Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem tepat pada permulaan musim menuai jelai. Tepat pada permulaan musim menuai jelai. Jadi bukan pada akhir musim menuai jelai. Seandainya pun mereka kembali ke Bethlehem pada akhir musim menuai jelai, itu adalah kemurahan Tuhan. Tetapi di sini kita perhatikan, mereka kembali ke Bethlehem tepat pada permulaan musim menuai. Jadi kesukaan itu mereka alami dari awal sampai berakhirnya. Amin, saudaraku. Dari awal sampai nanti berakhirnya. Sungguh kemurahan Tuhan besar kepada Naomi dan Rut menantunya, yang notabene adalah bangsa kafir, bangsa di luar Tuhan, dengan berbagai-bagai banyak berhala-berhala. Tetapi Rut juga mendapat kemurahan seperti Naomi mendapat kemurahan. Dia diterima
di Bethlehem. Tangan Tuhan terbuka, dan dengan lapang hati Tuhan membuka hati kepada Naomi dan Ruth. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 23, dalam susunan tabernakel atau dalam pelajaran tabernakel, Rut pasal 2 dalam pelajaran tabernakel terkena pada kandil atau kaki dian emas, terkena pada kandil atau kaki dian emas, atau yang disebut juga dengan pelita emas. Puji Tuhan. Ini pelita emas. Nah, ini pelita emas ya. Amin, saudaraku. Wahyu 1, segera saja kita memperhatikan Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. Silakan. Oh, tidak ada pembaca? Ya, Wahyu 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Kaki dian emas adalah bayangan atau gambaran dari sidang jemaat. Ya, kaki dian emas, kandil atau kaki dian emas adalah bayangan atau gambaran dari sidang jemaat. Sedangkan 7 lampu di atas kaki dian menunjuk ke 7 roh Allah. Sedangkan 7 lampu di atas kaki dian menunjuk ke 7 roh Allah. Wahyu 4 ayat yang kelima. Wahyu 4 ayat yang kelima. Silakan. Wahyu 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. 7 obor atau 7 pelita menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah keadaan dari 7 roh Allah. 7 obor, garis miring 7 pelita yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Itulah bayangan, itulah keadaan dari 7 roh Allah. Amin, saudaraku. Itulah keadaan dari 7 roh Allah. Wahyu 5 ayat 6. Itulah keadaan dari 7 roh Allah. Lebih rinci kita memperhatikan keadaan dari 7 roh Allah di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Wahyu 4 ayat yang ke-5 maksud saya. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah ke-7 roh Allah bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Perhatikan kalimat pada ayat 6 ini. Bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, untuk menjadi terang dan kesaksian. Itulah keadaan daripada 7 roh Allah, menjadi terang dan menjadi kesaksian. Kita diutus, dimanapun kita diutus, kiranya menjadi terang, menjadi kesaksian, baik perkataan, baik perbuatan, gerak-gerik sekecil apapun, dalam tindak tanduk, semuanya menjadi terang, menjadi kesaksian. Di mana saja kita diutus, dimanapun kita berada, dan dalam keadaan situasi kondisi apapun, menjadi terang, menjadi kesaksian.
Itulah keadaan dari 7 roh Allah. Itulah keadaan anak-anak Tuhan bila menjadi kesaksian, bila menjadi terang di tengah dunia ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kalau sudah mengerti, dipraktekkan, jangan keras hati. Itulah keadaan dari 7 roh Allah, menjadi terang, menjadi kesaksian dimanapun kita diutus oleh Tuhan, dan dalam keadaan situasi kondisi apapun menjadi terang, menjadi kesaksian. Kita diutus di bumi provinsi Banten, kiranya kita menjadi kesaksian, menjadi terang di mana di bumi provinsi Banten ini. Itulah keadaan dari 7 roh Allah. Itulah keadaan dari anak-anak Tuhan sedang jemaat, menjadi terang, menjadi kesaksian. Amin, saudaraku. Kiranya diperhatikan. Artinya jangan keras hati. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-12. Injil Yohanes 8 ayat 12, demikian firman Tuhan, perikop, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi sama dengan Kristus, menjadi terang hidup. Amin, saudaraku. Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi sama dengan Dia, mempunyai terang hidup, mempunyai terang hidup. Inilah keadaan dari 7 roh Allah, mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Kita lebih rinci melihat terang hidup dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 14. Injil Matius pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang dunia itu seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Semuanya terlihat dari 4 penjuru bumi, terlihat dengan jelas, tidak mungkin tersembunyi. Amin, saudaraku. Tidak mungkin tersembunyi. Wahyu 21 ayat 9 sampai 11. Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang memegang ke-7 cawan, yang penuh dengan ke-7 malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Puji Tuhan. Haleluya. Pada ayat 9, Tuhan menunjukkan kepada Rasul Yohanes dalam suatu penglihatan, yaitu pengantin perempuan mempelai anak domba. Pengantin perempuan mempelai anak domba. Kemudian pada ayat 10,
keadaannya seperti sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Itulah kota kudus. Itulah kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kemudian ayat yang ke-11, kota itu penuh dengan cahaya kemuliaan. Kota itu penuh dengan cahaya kemuliaan Allah. Berarti sama dengan tidak mungkin tersembunyi. Kota itu penuh dengan cahaya kemuliaan Allah. Berarti sama dengan tidak mungkin tersembunyi. Seperti kota itu penuh dengan cahaya kemuliaan Allah, seperti permata yaspis, jernih seperti kristal. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kristal berarti transparan. Kristal berarti transparan. Luar dalam sama. Tampil apa adanya. Tampil apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang tersembunyi. Amin, saudaraku. Menunjuk kepada orang yang jujur dan polos. Menunjuk kepada orang yang jujur dan polos. Saudaraku, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan hatinya. Orang jujur dipimpin oleh ketulusan hatinya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, kalau kita berkobar-kobar, berapi-api melayani Tuhan, itulah gambaran dari permata yaspis. Berkobar-kobar, berapi-api dalam melayani Tuhan, itu adalah permata yaspis. Itu adalah tanda dari sebuah kejujuran. Amin, saudaraku. Kita dengan tulus, kita berapi-api, itu melayani Tuhan, itu adalah tanda dari sebuah kejujuran dalam melayani Tuhan. Saya merindu, biarlah kiranya keadaan dari 7 roh Allah itu nyata dalam kehidupan kita masing-masing, terkhusus imam-imam yang melayani Tuhan sesuai dengan kepercayaan Tuhan. Tidak mungkin tersembunyi. Amin, saudaraku. Haleluya. Perhatikan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan hatinya. Kita melakukan sesuatu bukan karena ada kepentingan pribadi. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan bukan karena ada kepentingan pribadi, motif-motif lain, tetapi betul dari ketulusan hati. Itu sebabnya tadi saya katakan, orang yang berkobar-kobar, berapi-api dalam melayani Tuhan, itu adalah gambaran dari sebuah kejujuran. Sebab orang jujur dipimpin oleh ketulusan hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya merindu yang sudah mengakui dosa, biarlah kiranya dosa itu betul-betul terlupakan. Amin, saudaraku. Yang sudah mengakui dosa, betul-betul pengakuan itu tidak diulangi kembali. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami supaya nyata keadaan dari 7 roh Allah itu nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti kota berada di atas gunung yang tinggi, tidak mungkin tersembunyi. Persis seperti permata yaspis, jernih seperti kristal, transparan, tidak ada yang ditutupi. Luar dalam sama, tampil apa adanya. Menuju kepada orang yang tulus. Sedangkan orang yang jujur itu menuju kepada orang jujur. Sedangkan orang jujur dipimpin oleh ketulusan hatinya, mengerjakan apapun di tengah ibadah pelayanan ini karena ketulusan, tidak ada motif-motif lain, tidak ada kepentingan diri. Ya, amin, saudaraku. Jangan sampai melayani tapi tujuan yang najis, tidak boleh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Itulah keadaan dari 7 roh Allah, ya, menjadi kesaksian, tidak mungkin tersembunyi. Amin, saudaraku. Baik, kita sekarang akan memperhatikan keluaran
pasal 25. Keluaran pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat 40. Itu adalah bagian dari perintah Allah untuk membuat kandil atau kaki dian emas. Amin. Sedangkan Keluaran pasal 37 ayat 17, Keluaran 37 ayat 17 sampai dengan Keluaran 37 ayat 17 sampai dengan ayat 24 itu adalah pelaksanaannya. Pelaksanaan dalam hal membentuk kandil atau kaki dian emas. Amin saudaraku. Jadi Keluaran 25 tadi ayat 31 sampai dengan ayat 40 itu adalah perintah untuk melaksanakan, untuk membuat kaki dian emas. Sedangkan Keluaran 37 ayat 17 sampai 24 itu adalah pelaksanaannya. Itu adalah pelaksanaannya. Puji Tuhan. Berarti saudaraku, Tuhan perintahkan kita untuk berarti Tuhan rindu menjadikan kita menjadi terang, menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Dan dilakukan, mendengar dan melakukannya. Apa saudaraku? Ada perintah dan ada pelaksanaannya. Berarti setelah mendengar perintah, selanjutnya dilaksanakan, menjadi terang, menjadi kesaksian dimanapun kita berada dan dalam keadaan situasi kondisi apapun. Amin saudaraku. Nyatalah keadaan dari 7 roh Allah nyata dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, dengar dan lakukan. Amin saudaraku. Keluaran 25 perintah, Keluaran 37 pelaksanaan. Berarti mendengar dan melakukan dan untuk menjadi terang dan kesaksian. Itu kerinduan Tuhan, supaya kerinduan tidak tinggal kerinduan, tetapi nyata keadaan dari 7 roh Allah itu dalam kehidupan kita, menjadi kesaksian, menjadi terang dalam perkataan baik pun perbuatan kita masing-masing. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Keluaran 37 ayat 17. Keluaran 37 ayat 17. Demikian firman Tuhan, membuat kandil atau membuat kaki dian emas. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya dibuat seiras dengan kandil itu. Puji Tuhan. Kandil atau kaki dian emas, di sini kita lihat semuanya terbuat dari emas murni, dari emas tempaan. Kandil atau kaki dian emas terbuat dari emas murni, dari emas tempaan, dari emas murni dan dari emas tempaan. Strip pertama, emas murni, menunjuk pribadi Allah Roh El Kudus. Emas murni menunjuk kepada pribadi Allah Roh El Kudus. Puji Tuhan. Menunjuk kepada pribadi Allah Roh El Kudus. Sedangkan emas tempaan, strip yang kedua, emas tempaan adalah emas yang dipanaskan. Emas tempaan adalah emas yang dipanaskan supaya mudah dipukul dan dibentuk
supaya mudah dipukul dan dibentuk. Gereja Tuhan juga harus mengalami proses sengsara semacam ini untuk dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin, saudaraku. Gereja Tuhan juga harus mengalami proses sengsara semacam ini untuk dapat menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Menderita sebagai Kristen. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Puji Tuhan. Pada ayat 12 di sini dikatakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Amin, saudaraku? Ya. Pada ayat 13, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kemudian pada ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudaraku, tanpa sengsara, tanpa penderitaan, roh kemuliaan, roh Allah tidak akan menjadi bagian kehidupan kita. Itu sebabnya pelit kaki dia emas, terbuat dari emas murni dan dari emas tempaan, dipanaskan dan ditempa. Jadi gereja Tuhan harus juga mengalami sengsara yang sedemikian sebagai proses supaya layak dan dapat untuk menjadi terang di tengah dunia ini. Tanpa mengalami sengsara, seseorang tidak akan pernah menjadi terang, menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Jadi jangan terlalu membesar-besarkan kalau kita mengalami sesuatu penderitaan. Jangan dibesar-besarkan, jangan didramatisir. Amin, saudaraku. Jangan dibesar-besarkan, jangan didramatisir. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Seolah-olah penderitaan kita lebih besar dari penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Justru sebaliknya, bersukacitalah, ayat 13, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kemudian ayat 14, 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Puji Tuhan. Roh kemuliaan, roh Allah menjadi bagian kita kalau kita mengalami proses sengsara seperti emas tempaan tadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia di atas muka bumi ini memiliki roh kemuliaan yaitu roh Allah tanpa mengalami proses sengsara, siapapun dia. Maka terlalu bodoh rasanya kalau seorang hamba Tuhan menolak salib, pemberitaan salib, menolak pemberitaan salib di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, akan mencelakakan dirinya sendiri dan mencelakakan sidang jemaat yang dilayaninya.
Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Pelita emas terbuat dari emas murni dan dari emas tempaan. Amin saudaraku. Jadi gereja Tuhan harus mengalami proses kebesaran untuk dapat menjadi terang dunia. Puji Tuhan. Sebab itu jangan terlalu membesar-besarkannya. Kalau ada sesuatu yang terjadi jangan dibesar-besarkan, seolah-olah penderitaan kita lebih besar dari penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Justru sebaliknya, kita patut bersyukur dengan sengsara ini. Dengan sengsara, atau sengsara adalah sebuah sarana supaya roh kemuliaan, yaitu roh Allah, menjadi bagian kita, dan keadaan dari 7 roh Allah itu menjadi bagian kita, yaitu menjadi terang dan kesaksian. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kesimpulannya, dengan sengsara yang dialami oleh gereja Tuhan, menjadi terang, menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Filipi pasal 1. Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai dengan ayat 28 terlebih dahulu. Nasihat supaya tetap berjuang. Filipi 1 ayat 27 sampai 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, biarlah kiranya kita tetap berdiri teguh, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil yang disampaikan, sehingga kita tetap menjadi terang dan menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Amin saudaraku. Menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Kemudian Filipi pasal 1 ayat 29 sampai 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, perhatikan, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi kepada kita, kepada orang-orang yang dipanggil, bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Inilah dasar kita untuk tetap berjuang menjadi terang dan kesaksian, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus, itu yang diberitakan, itu yang disaksikan kepada jemaat di Filipi. Jadi untuk tetap berjuang, untuk menjadi terang dan kesaksian, berjuang, saudaraku, untuk iman sesuai dengan berita Injil, berarti menjadi terang, menjadi kesaksian. Dasarnya adalah sengsara salib, aniaya karena firman, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Amin saudaraku. Itu juga yang diajarkan kepada sidang jemaat di Filipi. Puji Tuhan. Haleluya. Rut pasal yang kedua. Segera kita kembali memperhatikan Rut pasal yang kedua. Rut pasal 2. Rut pasal 2 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 23. Ini menceritakan
keadaan daripada Rut, menceritakan keadaan daripada Rut, di mana ia berada di ladang, di mana ia berada di ladang untuk menuai jelai dan menuai gandum. Puji Tuhan, berada di ladang Tuhan jelas supaya menjadi kesaksian, menjadi terang di tengah dunia ini. Amin, saudaraku. Berada di ladang Tuhan jelas supaya kita menjadi kesaksian dan menjadi terang. Itulah keadaan dari 7 roh Allah. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi, Rut pasal 2 dari ayat 1 sampai dengan ayat 23, semuanya menceritakan tentang keberadaan Rut, di mana dia berada di ladang. Dia berada di ladang menuai jelai dan menuai gandum untuk menjadi terang dan menjadi kesaksian. Kalau kita berada di ladang Tuhan, tentu menjadi terang dan menjadi kesaksian. Amin, saudara. Tidak ada orang berada di ladang Tuhan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Tidak ada. Kita berada di ladang Tuhan untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi terang di tengah dunia ini. Amin, saudaraku. Itulah Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Dia berada di ladang. Berada di ladang Tuhan jelas supaya menjadi kesaksian. Itulah kegiatan kita, berada di ladang Tuhan, menjadi terang, menjadi kesaksian. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Menjadi terang, menjadi kesaksian. Rut pasal 2 ayat 23. Rut pasal 2 ayat 23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Puji Tuhan. Rut, di sini kita perhatikan, Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau kita saat ini dekat dengan Tuhan, itu jelas karena kita berada di ladang Tuhan, karena kita bekerja untuk Tuhan. Seperti Rut dekat dengan pengerja-pengerja perempuan Boas. Kalau kita dekat dengan Tuhan saat ini, jelas karena kita ada di ladang Tuhan, karena kita bekerja dan melayani Tuhan. Amin, saudara. Dan biarlah itu terjadi dari awal musim menuai jelai dan gandum sampai nanti berakhirnya. Dari Alfa sampai Omega, di tengah-tengahnya adalah salib. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi jangan heran, dari awal musim menuai sampai akhir musim menuai tetap mengalami sengsara salib. Aniaya karena firman, tetap memikul salib. Jangan heran, memang itu harus terjadi. Puji Tuhan. Oleh pengalaman inilah kita nanti memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap memberitakan salib Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saat ini saya ulangi, kita dekat dengan Tuhan karena kita ada di ladang Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan karena kita bekerja dan melayani kepada Tuhan. Orang yang tidak di ladang Tuhan, orang yang tidak bekerja untuk Tuhan, orang yang tidak melayani dengan Tuhan, dia jauh dari Tuhan. Jadi bersyukur saja kalau saat ini kita ada di ladang Tuhan. Bersyukur saja kalau saat ini kita bekerja untuk Tuhan, supaya senantiasa kita dekat dengan Tuhan sampai sedekat kasih mempelai.
Amin saudaraku. Sedekat kasih mempelai. Puji Tuhan. Memang itu arah dan akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Sampai nanti sedekat kasih mempelai. Ini baru tahap pendekatan. Amin saudaraku. Sampai nanti sedekat kasih mempelai, berada dalam pesta nikah anak domba. Kiranya dapat dipahami dengan ayat yang terakhir, Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal yang kedua ayat 12. Perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan. Tetaplah kerja, perhatikan kalimat pada ayat 12 ini. Tetap, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Puji Tuhan. Haleluya. Takut dan gentar. Takut akan Tuhan. Benci kepada kejahatan, termasuk kecongkakan, keangkuhan, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian gentar, merasa diri hina, tidak berdaya, dan merasa diri tidak mampu, supaya nanti tangan kanan Tuhan sebagai tanda kasih-Nya memberi kekuatan dan kemampuan yang ajaib bagi kita semua. Amin saudaraku. Takut dan gentar. Takut akan Tuhan, benci kejahatan. Teristimewa, benci kecongkakan, keangkuhan, dan mulut penuh dengan tipu muslihat atau dusta. Kemudian gentar, menunjuk kepada keadaan orang yang hina, tidak berdaya, merasa diri tidak bisa, merasa diri tidak mampu, supaya nanti pada saat itu tangan kanan Tuhan sebagai tanda belas kasih-Nya memberi kekuatan dan kemampuan yang ajaib di luar pemikiran manusia. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu, untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, kiranya senantiasa taat. Kiranya kita senantiasa taat. Puji Tuhan. Haleluya. Taat berarti setia dan dengar-dengaran. Taat berarti setia dengar-dengaran. Amin saudara itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipaham. Jangan memberontak. Kalau kita merasa diri hamba, biarlah kiranya kita setia kepada Kristus yang adalah Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian Filipi pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat 14. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Ciri-ciri di dalam ketaatan. Ciri-ciri apabila seorang hamba yang taat. Ciri-ciri seorang hamba yang taat. Satu, memiliki kemauan dan kerelaan. Memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Amin saudaraku. Kemauan, memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu kalau kita memiliki kemauan
Kalau kita memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, berarti kita mengerjakan bukan karena kemauan sendiri. Amin saudaraku. Berarti kita mengerjakan pekerjaan Tuhan bukan karena kemauan sendiri. Itu kiranya dapat dipahami. Itu satu. Kemudian yang kedua, bekerja tanpa bersungut-sungut. Bekerja tanpa bersungut-sungut. Banyak di antara kita kalau melakukan sesuatu pekerjaan yang enak bagi daging, dia senang sekali mengerjakannya. Tetapi kalau dirasa mulai tidak enak bagi daging, dia tinggalkan dengan sejuta alasan. Dan itu saya masih lihat di antara imam-imam yang melayani dalam kandang penggembalaan ini. Itu masih saya lihat. Kalau dirasa enak dia layani, tapi dirasa tidak enak dia tinggalkan, dia tidak mau mengerjakannya dengan sejuta alasan. Puji Tuhan. Bayangkan kalau seorang guru sekolah minggu tidak mau mendampingi, tidak memperhatikan anak sekolah minggu, kan luar biasa itu. Ada lagi seorang imam untuk mengerjakan sesuatu yang terlihat oleh mata, dilihat oleh mata supaya terlihat hebat, mau. Tetapi di balik layar tidak mau. Itu kemauan sendiri. Dapat dipahami saudaraku. Itu kemauan sendiri. Tapi yang Tuhan mau, kita mengerjakan segala sesuatu karena kemauan menurut pekerjaan, karena kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya kira mungkin saja pemberitaan firman malam ini sederhana dan singkat. Tetapi kalau firman yang singkat, yang sedikit ini mendarah daging, saya kira luar biasa. 7 roh Allah dengan keadaannya akan nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Biarlah kemauan dari Tuhan itu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Amin saudaraku. Kemauan yang dari Tuhan, bukan kemauan sendiri dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kemudian tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kecil dia senang, pekerjaan yang sekiranya enak dia senang, tapi pekerjaan berat bersungguh-sungguh Tuhan tidak suka seperti itu. Susah senang, ayo kerjakan dengan penuh sukacita. Amin saudaraku. Kerjakan dengan penuh sukacita. Ayat 15, Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Saudaraku, dengan dimulai dari taat, kemudian memiliki kemauan dan tidak bersungguh-sungguh, kita sama seperti bintang bercahaya di antara orang-orang yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Puji Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dunia yang sedang dihuni oleh orang-orang yang bengkok hati dan yang sesat hati. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Biarlah keadaan dari 7 roh Allah itu nyata dalam kehidupan kita, menjadi terang yang bercahaya, menjadi kesaksian. Untuk itulah kita dipanggil menjadi terang hidup. Amin saudaraku. Seperti kota yang letaknya di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi, seperti permata yaspis, transparan, luar dalam sama.